Selamat datang semua, apa kabar? Kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai film Hush, keluaran tahun 2016 yang disutradarai oleh Mike Flanagan, yang terkenal dengan karyanya seperti Ouija, Oculus, maupun yang terbaru ada Doctor Sleep. Film ini dibuka dengan seorang wanita yang sedang fokus memasak di dapur di sebuah pondok kecil di hutan. Dia adalah Maddie Young, seorang wanita tunarungu dan penulis buku horor yang memiliki keterbatasan untuk mendengar dan berbicara setelah terkena meningitis di usia 13 tahun. Suatu sore temannya Sarah datang berkunjung untuk mengembalikan salinan bukunya sambil mendiskusikan novel terakhir Maddie. Sarah benar-benar menyukai karakter dalam buku terakhir Maddie dan kagum atas endingnya yang brilian yang tidak bisa ditebak. Kemudian Maddie menjelaskan bagaimana dia memvisualisasikan ceritanya dan mempertimbangkan banyak potensi akhir sebelum memutuskan satu ending yang terbaik. Karena hari sudah larut, Sarah pun memutuskan untuk pulang. Malamnya, Maddie kembali melanjutkan menulis novel yang sedang dia kerjakan. Karena lelah menulis dan menghadapi kebuntuan dalam penulisannya, Maddie pun beranjak ke dapur untuk membereskan hasil masakannya. Hingga tiba-tiba datang Sarah yang berlumuran darah, mengetuk-ngetuk pintu dapur, meminta tolong ke Maddie untuk dibukakan pintu, karena ada seorang pembunuh bertopeng dengan panah menyerang Sarah dan mengejarnya. Namun hal ini sia-sia, karena Maddie sendiri sedang fokus mengatur alat dapur dan dia tuli, sehingga tidak bisa mendengar jeritan Sarah. Hingga akhirnya pria bertopeng itu berhasil memanah dan menikam Sarah sampai meninggal. Tak butuh waktu lama, pria bertopeng itu dengan cepat menyadari bahwa Maddie tuli dan akhirnya memutuskan untuk menjadikan Maddie korbannya yang lain. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di luar rumah, Maddie kemudian memutuskan untuk melanjutkan kembali menulis novelnya. Tak berapa lama kemudian, Maddie menerima panggilan video call dari temannya Max. Mereka lalu berbincang terkait novel yang sedang Maddie kerjakan. Sementara itu, pria bertopeng menyelinap masuk ke rumahnya dan mencuri teleponnya. Max yang secara sekilas melihat sekelebat bayangan, menanyakan kepada Maddie. Namun Maddie menjawab itu hanya kucingnya saja. Setelah selesai video call dengan Max, Maddie melanjutkan kembali menulis novelnya. Lalu tiba-tiba dia menerima sebuah pesan yang ternyata berisi foto dirinya. Ternyata pria bertopeng itu telah mengambil foto Maddie di dalam rumah secara diam-diam dan mengirimkan fotonya kembali ke Maddie. Akhirnya Maddie menyadari bahwa ada seseorang di dalam rumah. Saat dia menoleh ke arah pintu, Maddie melihat seorang pria bertopeng sedang mengangkat tangan sambil memegang handphonenya. Maddie yang ketakutan segera berlari ke arah pintu dan berhasil menutup dan menguncinya sebelum pria bertopeng tersebut berhasil membukanya. Pria itu kemudian beralih ke pintu samping dan Maddie kembali berhasil menguncinya. Saat Maddie menyadari bahwa dia sedang dibuntuti, pria itu memutus aliran listrik dan mensabotase mobilnya untuk mencegahnya lari. Untuk mengecoh pembunuh itu, Maddie menulis di pintu panel kaca bahwa pacarnya akan segera pulang. Namun pria itu menanggapi dengan melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Maddie mencoba mengalihkan perhatian pria itu dengan alarm mobilnya cukup lama untuk dapat mengambil ponsel Sarah dari tubuhnya. Tapi hal itu gagal dilakukan dan pria itu malah mengoloknya dan mengantongi telepon dan salah satu anting Sarah. Maddie mencoba melarikan diri melalui jendela lantai 2, namun pria tersebut mengetahuinya sehingga Maddie ditembak di kaki dengan anak panah. Dengan tertati-tati, Maddie kembali ke dalam rumah sambil dikejar oleh pria bertopeng tersebut. Dan Maddie berhasil mengunci pintu tepat sebelum pembunuh itu tiba. Sementara itu di bawah, John, pacar Sarah, tiba di rumah Maddie untuk mencari Sarah. John yang sedang mengetuk jendela, tiba-tiba dikagetkan oleh pembunuh itu yang menyamar sebagai petugas polisi yang sedang menanggapi panggilan. Pembunuh itu menyampaikan cerita tentang bagaimana dia dibuat pingsan oleh penyusup. Tetapi John menjadi curiga
dan akhirnya mencoba menyerangnya dari belakang dengan batu. Namun saat John akan menyerang pembunuh tersebut, Maddie memukul jendela sehingga mengalihkan perhatian John dan memberi kesempatan kepada pembunuh itu menusuk lehernya. John yang kaget kehilangan banyak darah. Namun sebelum mati, John masih berusaha mencekik pembunuh itu untuk memberi Maddie cukup waktu untuk melarikan diri. Namun Maddie menyadari bahwa setiap usaha untuk melarikan diri ataupun bersembunyi akan mengakibatkan dia tertangkap atau berdarah sampai mati. Sehingga satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh pria itu. Di luar, pria itu menangkap dan mengancam kucing Maddie dengan pisau. Namun saat hendak membunuh kucing itu, tiba-tiba anak panah melesat dan mengenai bahu pembunuh. Maddie berlari mundur ke dalam rumah. Namun Maddie tanpa sengaja menjatuhkan anak panah terakhir di luar pintu. Sebelum dia bisa meraihnya, pria itu telah sampai ke pintu dan akhirnya membanting pintu geser itu hingga pintu menutup di pergelangan tangan Maddie. Dengan darah dingin, pembunuh itu ingin melanjutkan perburuannya sehingga dia membiarkan Maddie menarik tangannya yang hancur ke dalam dan menutup serta mengunci pintu. Saat pria itu mulai mendobrak pintu dengan besi ban, Maddie bergegas ke komputernya, mengetik deskripsi pria itu dan pesan untuk keluarganya. Maddie lalu mempersenjatai dirinya dengan pisau dan mengunci dirinya di kamar mandi. Gagal mendobrak pintu, pria itu memilih untuk menyelinap melalui jendela kamar mandi tanpa sepengetahuan Maddie. Maddie merasakan kehadiran pria tersebut pada saat dia secara tidak sengaja bernafas di lehernya. Pada saat pria itu mengayunkan pisaunya, Maddie berhasil menghindar dan kemudian dia menusuk lutut pembunuh tersebut. Dengan tertatih-tatih, Maddie berjalan ke dapur. Pada saat pria itu hendak membalas, Maddie lalu menyemprotkan insektisida ke pria itu hingga pria itu menjerit dan Maddie menyalakan alarm asap visualnya. Namun pria itu kembali menguasai keadaan dan akhirnya memiliki keunggulan dengan mencekik leher Maddie. Di ambang kematian, Maddie berhasil meraih pembuka botol dan menusukkannya ke leher pria itu. Dan akhirnya pembunuh itu pun mati. Film pun ditutup dengan mobil polisi yang datang mendekat setelah Maddie berhasil menelepon panggilan darurat. Oke guys, jika kalian ada request terkait film yang akan kami ulas, jangan lupa komen di bawah, lalu klik like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga kami bisa memberikan info dan ulasan film terbaru yang berkualitas kepada kalian semua. I'll see you guys next time. Bye bye.